Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara? Kali ini kita akan berbagi tentang tanya jawab, diskusi Q&A, question and answer dari beberapa pertanyaan sahabat-sahabat Magnet Rezeki di kelas WhatsApp kita ya tentang jurus Law of Projection. Sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita kupas jawabannya bersama-sama di sesi ini. Namun sebelum itu, mohon izin sahabat-sahabat semua yang luar biasa, ya silahkan klik tombol subscribe-nya ya dari channel Best Learning Center ini untuk demi kemajuan channel YouTube Best Learning Center ini, serta sekaligus ya untuk menunjang channel YouTube ini ke depan lebih baik lagi. Baik, saya doakan kepada sahabat-sahabat seluruh sahabat villa, sahabat surga Magnet Rezeki di seluruh Nusantara ya. Kita akan bahas bersama-sama tentang sesi diskusi, sesi tanya jawab Q&A tentang jurus Law of Projection. Sudah siap sahabat? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama ya dari Bunda Desti, pertanyaan yang sangat luar biasa tentunya dari pribadi-pribadi yang luar biasa pula. Bagaimana caranya ya di saat zon kita ya, berikutnya adalah feeling kita, berikutnya iman kita itu sedang futur untuk senantiasa terjaga. Sementara lingkungan itu sangat tidak mendukung karena lingkungan senantiasa dihadirkan hal-hal yang tidak positif dan orang-orang yang tidak positif. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, setidaknya ada 3 langkah sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara. Nah, apa itu? Langkah yang pertama adalah mari senantiasa kita sadari dalam jurus Law of Projection ada 2 realitas, yakni realitas primer dan realitas sekunder. Apa itu realitas primer? Realitas primer inilah yang justru akan sangat berpengaruh terhadap realitas sekunder. Realitas primer ini justru yang ada dalam jiwa kita, ada dalam pikiran, ada dalam feeling kita, perasaan kita, serta ada dalam iman kita, dalam motivasi kita. Sementara realitas sekunder itu adalah fakta dan realitas saat ini. Maka kalau kita memahami betul ini, ya, maka fakta dan realita yang terjadi tidaklah penting lagi. Yang penting adalah kualitas kita untuk senantiasa merespon hal-hal positif yang ada dalam realitas primer. Ketika kita dihadirkan orang-orang yang tidak positif, lingkungannya tidak positif, itu adalah realitas sekunder. Maka kita harus kendalikan realitas primer terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ya hal yang harus kita lakukan adalah mari senantiasa ya kita berikan asupan-asupan energi yang positif dalam diri kita. Ibarat kita itu sebuah gelas, sahabat-sahabat semuanya, ya. Jika apa-apa yang kita sampaikan itu adalah cerminan dari apa yang ada dalam isi kita. Jika hal-hal yang kita respon, kita ucapkan ya dalam detik pertama, tumbukan pertama itu kok belum positif, artinya jiwa kita belum terisi dengan energi-energi yang positif. Ibarat gelas itu sudah berwarna gelap ya, dalam tanda kutip misalkan gelas ini berwarna kopi ya, berwarna hitam. Apa yang harus kita lakukan agar gelas ini menjadi kembali jernih lagi? Kembali hati kita, jiwa kita senantiasa positif lagi, senantiasa mari kita tuang dengan hal-hal yang positif. Yakni senantiasa kita tuang dengan air yang jernih, hasilnya apa yang terjadi? Hasilnya adalah lama-lama kelamaan ya, sedikit demi sedikit, akhirnya gelas ini pun akan semakin jernih. Nah, termasuk jiwa kita, termasuk diri kita, agar senantiasa kita terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala, mari senantiasa kita berikan asupan-asupan yang positif dalam diri kita, termasuk hal-hal yang kita tonton, termasuk apa-apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya semuanya itu harus kita jaga dalam ya alam sadar kita jaga untuk masuk dalam bawah sadar. Maka semakin banyak yang kita inputkan hal-hal yang positif, maka nanti akan keluar adalah senantiasa kita merespon yang positif. Hati, pikiran, dan iman kita akan senantiasa terjaga. Langkah yang kedua adalah mari senantiasa sahabat-sahabat semuanya hadir di majelis-majelis ilmu. Mengapa? Karena disitulah salah satu langkah, salah satu cara untuk mengecas diri kita. Mungkin iman kita naik, kadang iman kita turun sebagaimana spiritual meter. Agar senantiasa terjaga, iman kita senantiasa positif, ya saat kita udah mulai kerasa mulai turun, cari majelis-majelis ilmu ya, seperti kajian-kajian kita ini ya. Saat kita hadir di sini kita semakin ingat lagi, semakin dekat lagi, semakin taat lagi kepada Allah Ta'ala. Saat itu dicas, iman kita akan kembali naik lagi.
Nah, langkah yang ketiga adalah mari senantiasa untuk rutinkan diri kita, khususkan waktu kita untuk me time kepada Allah. Ya, kita japri, kita wapri kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara masuk ke dalam gua keajaiban. Ya, jika terumbu karang adalah kita memuliakan bagiakan makhluknya Allah saja itu sudah dahsyat luar biasa rezekinya, maka masuk gua keajaiban adalah cara kita untuk memuliakan dan bagiakan Allah secara langsung. Ya, kita perbaiki hablum minallah kita. Maka insya Allah dengan 3 langkah ini akan semakin menjadikan diri kita terjaga dan dijaga oleh Allah meskipun fakta dan realita tidak mendukung kepada kita semuanya. Saat itu senantiasa kita terjaga, bismillah, dengan izin Allah justru hidup kita akan senantiasa dihadirkan ajaib demi ajaib.